وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Meski nama Kabupaten Gresik dinisbatkan dalam nama Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf atau Habib Abu Bakar Gresik, namun sebetulnya Habib Abu Bakar dilahirkan di daerah Besuki Situbondo pada tanggal 16 Dzulhijjah 1285 Hijriah atau bertepatan pada 30 Maret 1669 Masehi. Ayahnya juga merupakan ulama yang dikenal sebagai Habib Muhammad bin Umar As-Segaf yang berhijrah dari kampung asalnya di Hadramaut ke Besuki Situbondo. Semasa Habib Abu Bakar kecil, ayahnya memutuskan untuk memindahkan semua anggota keluarganya ke Gresik hingga akhirnya meninggal di kota tersebut. Mendengar putranya meninggal, sang nenek yang bernama Hubabah Fatimah binti Abdullah Alan yang berada di Hadramaut meminta Habib Abu Bakar muda untuk berhijrah ke tanah leluhurnya Hadramaut. Pada tahun 1293 atau saat itu Habib Abu Bakar berusia 8 tahun, meninggalkan Gresik menuju Hadramaut dengan ditemani salah satu kenalan kerabat bernama Syekh Muhammad Bazemul. Habib Abu Bakar sampai di kota Sewun, Hadramaut. Di kota tersebut, Habib Abu Bakar tinggal bersama pamannya, Habib Syekh bin Umar As-Segaf, yang kala itu menjadi ulama terkemuka dan kerap menjadi rujukan di kalangan masyarakat setempat. Dari pamannya, Habib Abu Bakar berguru khususnya untuk mendalami ilmu fikih dan tasawuf, serta pembentukan kebiasaan beribadah. Selain dari pamannya, Habib Abu Bakar juga berguru kepada ulama-ulama terkenal di kota Sewun, diantaranya Al-Habib Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mansur, Mufti Hadramaut saat itu, dan Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus. Setelah 9 tahun menimba ilmu di Hadramaut, Habib Abu Bakar yang kala itu berusia 17 tahun memutuskan untuk kembali ke tanah Jawa, yakni pada tahun 1302 Hijriah atau 1885 Masehi. Ditemani Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, Habib Abu Bakar menuju kota kelahirannya, Besuki Situbondo, dan melakukan aktivitas dakwah di sana selama 3 tahun. Setelah itu, ia pindah ke Gresik dalam keadaan usia masih 20 tahun. Meski telah kembali, Habib Abu Bakar tidak berhenti berguru. Ia tetap belajar kepada ulama-ulama lain di Jawa seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos atau Habib Embang Bogor, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wafat di Jombang, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos Pekalongan, Al-Habib Qutb Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi Surabaya, Habib Muhammad bin Ahmad Mukhdor yang wafat di Surabaya. Saat usianya baru menginjak 20 tahun, Habib Abu Bakar muda mendapat panggilan spiritual untuk melakukan uzlah atau khalwat atau aktivitas menyepi. Inspirasi spiritual ini ia dapat ketika sedang khusyuk menyimak khutbah Jumat. Ia absen dari aktivitas duniawi, hanya beribadah dan khalwat selama hampir 15 tahun. Adalah gurunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi yang kemudian memerintahkannya untuk menyudahi masa khalwatnya, mengajaknya berkeliling mengunjungi ulama-ulama lain dan membawa Habib Abu Bakar ke kediamannya di Surabaya. Sepulangnya dari Surabaya, Habib Abu Bakar mulai membuka pengajian yang ditujukan kepada masyarakat umum di rumahnya. Pengajian atau taklim yang dilakukannya itu dengan melakukan pembacaan kitab-kitab karya ulama salaf. Pengajian ini setidaknya telah mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali dan kitab-kitab lainnya. Setiap mengkhatamkan kitab, Habib Abu Bakar selalu mengadakan jamuan makan kepada masyarakat. Setelah menghabiskan sisa usianya untuk menyebarkan ilmu, Habib Abu Bakar wafat di Gresik pada 17 Dzulhijjah 1376 atau 15 Juli 1957 Masehi dalam usia 88 tahun atau
dari beberapa sumber lain mengatakan 91 tahun, dimakamkan di kompleks pemakaman Masjid Jami, Gresik. Sebelum wafat, ia sempat menunaikan puasa selama 15 hari. Bila dirunut melalui jalur ayah, Habib Abu Bakar As-Saqqaf adalah keturunan ke-36 dari Rasulullah Muhammad SAW. Habib Abu Bakar dikenal salah satu ulama yang memiliki banyak karomah dan keistimewaan dari kecil hingga wafat, sehingga banyak cerita yang sangat menakjubkan tentang beliau. Ketika Habib Abu Bakar wafat, semua penduduk kota Gresik tampak sepi karena mereka berduyun-duyun mensolati jenazah Habib Abu Bakar. Ada seorang bapak membeli daging kambing di pasar Gresik waktu itu. Kemudian bapak itu bertanya kepada penjual daging, "Pak, mengapa pasar ini sepi dan engkau terlihat tergesa-gesa?" "Habib Abu Bakar wafat, sekarang waktunya mensolati beliau. Ayo ke sana," kata penjual daging itu. Bapak pembeli daging itu langsung berangkat ke Masjid Jami untuk ikut serta mensolatkan Habib Abu Bakar As-Saqqaf sambil membawa bungkusan daging yang barusan ia beli dari pedagang. Saat akan diangkat jenazah, Habib Abu Bakar terlihat sama sekali tidak terangkat dan ratusan ribu orang heran. Putra dan zuriyah Habib Abu Bakar ingat bahwa Habib Abu Bakar senang dibacakan sholawat Nabi. Akhirnya, ribuan pelayat bersama membaca sholawat, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenazah beliau naik ke atas dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat. Dan yang menakjubkan lagi, seorang bapak pembeli daging yang ikut mensolatkan Habib Abu Bakar As-Saqqaf itu pulang, dan daging yang dibeli barusan di pasar yang dibawa pada saat sholat jenazah, ketika ia memasak daging tersebut, daging itu tidak bisa matang, tidak bisa terbakar, tidak bisa berubah ketika terkena air panas. Si bapak ini kemudian menangis menceritakan kejadian daging itu. Para ulama santri Habib Abu Bakar bercerita bahwa Habib Abu Bakar pernah berkata, "Barang siapa yang kelak ikut mensolati jenazahku, maka tidak akan terkena panasnya api neraka dan api dunia." Si bapak pembeli daging itu menangis terseduh, tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensolati Habib Abu Bakar tidak bisa terkena api dunia. Menjelang wafatnya, Habib Abu Bakar selama 15 hari tidak pernah makan dan minum, dan tidak pernah keluar dari kamar khalwatnya, dan hidup seperti 15 tahun yang dulu. Beliau sering berkata, "Saya merasa bahagia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikian kisah karomah Habib Abu Bakar Gresik. Semoga bermanfaat. Yang diterima batin saat ziarah adalah penuhi hak tubuh secara sempurna, hak konsumsi makanan yang halal dan bergizi baik, hak atas istirahat yang cukup, hak menyalurkan hasrat yang halal dan layak. Jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak, dan sebaik-baiknya jalan adalah jalan yang telah ditempuh oleh para salaf kita. Thariqah mereka sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.